Materi kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-38 dari 60 topik. Kebijakan pengembalian aset hasil korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bagian kedua, kebijakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, sebenarnya telah dikenal di Indonesia melalui Peraturan Penguasa Militer Nomor PR.T. PM 08/1957 tentang pemilikan terhadap harta benda. Dengan peraturan ini, penguasa militer berwenang untuk mengadakan pemilikan terhadap harta benda setiap orang atau badan di dalam daerahnya, yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Dengan demikian, dalam pemilikan harta benda itu memungkinkan adanya penyitaan. Selanjutnya, status barang yang disita apabila tidak memiliki syarat-syarat tertentu menjadi milik negara. Selanjutnya, dalam Peraturan Militer Nomor PR.T. PM 08/1957 tertanggal 1 Juli tahun 1957, dalam pasal 2 dikatakan bahwa penguasa militer berwenang untuk menyita dan merampas barang-barang. Selanjutnya, dalam Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat Nomor PR.T. Perpu 01/1958 tertanggal 16 April tahun 1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindakan korupsi pidana dan pemilikan harta benda dalam Pasal 12 Ayat 1 dan Ayat 3, Pasal 33 Ayat 1, Pasal 40 Ayat 2 dan Ayat 3 yang mengatur mengenai penyitaan harta seseorang yang diduga didapat dari perbuatan yang tidak sah. Peraturan-peraturan penguasa militer tersebut merupakan suatu bentuk kehendak penguasa, atau political will, pada saat itu untuk memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun terdapat ketidaksempurnaan dalam perumusan peraturan tersebut, tetapi paling tidak, peraturan penguasa militer itu merupakan modal awal yang berharga untuk disempurnakan dalam rangka mewujudkan suatu undang-undang tentang pemberantasan korupsi yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan dan cita rakyat Indonesia. Seiring jalannya waktu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pertama di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 telah mengatur pula konsep pengembalian aset hasil korupsi, tepatnya Pasal 34 menyatakan bahwa a. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan. b. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud yang termaksud perusahaan si terhukum, di mana tindak pidana korupsi itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan si terhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub A pasal ini. C. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi. Pada saat ini, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang korupsi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, atau deterrence effect, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, atau APBN, sehingga dapat menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Kini, isu pengembalian aset hasil korupsi merupakan isu strategis dan dipandang merupakan terobosan besar dalam pemberantasan korupsi masa kini. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, isu pengembalian aset hasil korupsi akan menghadapi masalah hukum tersendiri baik secara konsepsional maupun operasional. Istilah pengembalian aset, atau aset recovery, tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maupun dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan,
juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang. Keenam undang-undang tersebut hanya mengenal atau mengakui istilah keuangan negara. Pengembalian aset merupakan nomenklatur baru dan tersendiri, terpisah dari istilah keuangan negara. Istilah ini jelas menunjukkan secara eksplisit bahwa aset hasil korupsi adalah serta-merta merupakan harta kekayaan negara. Sedangkan harta kekayaan pihak ketiga yang beriktikat baik dan juga mereka yang dirugikan karena suap atau korupsi tidak memperoleh perlindungan hukum berdasarkan keenam undang-undang tersebut. Perlu dipertimbangkan secara hati-hati untuk segera memberlakukan undang-undang baru pemberantasan korupsi, jika status hukum aset-aset hasil korupsi tidak ditetapkan terlebih dulu karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara telah menegaskan lingkup definisi keuangan negara atau perbendaharaan negara. Dalam hal ini, sudah tentu perlu diteliti kembali Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP. Sehubungan dengan pengembalian aset hasil korupsi di Indonesia, telah terbukti, sampai saat ini pemerintah tidak secara transparan dan bertanggung jawab mengemukakan secara rinci penerimaan nyata dari Kejagung dan KPK mengenai nilai kerugian keuangan negara yang telah dikembalikan atau diterima Kementerian Keuangan. Kejaksaan Agung dan KPK telah memberitahukan kepada Komisi 3 DPR mengenai hasil kinerja pengembalian kerugian negara, akan tetapi tidak ada pernyataan dari Kementerian Keuangan tentang kebenaran setoran hasil kinerja kedua lembaga tersebut. Sudah 35 tahun lebih lamanya pengembalian kerugian negara, akan tetapi pengumuman resmi nilai total penerimaan dari pemerintah belum pernah disampaikan kepada publik atau DPR RI. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu dipertimbangkan Badan Pengelola Aset-Aset Hasil Korupsi yang telah dikembalikan oleh Kejagung dan KPK di masa yang akan datang, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran anggaran hasil korupsi dapat dilaksanakan secara transparan. Kegunaan badan tersebut juga penting untuk mencegah hambatan-hambatan teknis pendanaan guna kegiatan operasional Kejagung dan KPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya tanpa harus membebani anggaran masing-masing lembaga tersebut yang sudah tidak memadai lagi. Untuk tujuan tersebut diperlukan undang-undang tersendiri tentang pengembalian aset hasil korupsi untuk memperkuat kinerja kedua lembaga penegak hukum tersebut. Menurut undang-undang tersebut, Undang-Undang Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim untuk negara. Selain terhadap sitaan, Undang-Undang Tipikor juga mengatur mengenai pidana tambahan, salah satunya pembayaran uang pengganti sebagai bagian dari pengembalian kerugian negara. Instrumen pidana pengembalian aset hasil korupsi. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa pihak atau instansi yang berperan dalam penyitaan, penyimpanan, perampasan. Para pihak tersebut berperan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan perkara sejak penyitaan hingga penyetoran hasil pelelangan ke kas negara. Adapun para pihak yang berwenang adalah a. Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. b. Penuntut umum, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan terhadap perkara beserta benda sitaan yang telah dilimpahkan oleh penyidik. Penuntut umum yang kemudian sesuai dengan tugas dan kewenangan menuntut pidana atas perkara serta benda yang telah disita terkait perkara. c. Hakim, yaitu pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan perkara beserta benda sitaan di pengadilan yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim juga merupakan pihak yang akan memutuskan suatu perkara dipidana atau tidak dan memutuskan suatu benda yang telah disita sebelumnya dirampas atau tidak. d. Rumah penyimpanan benda sitaan negara, Rubasan, yaitu tempat benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan, yaitu proses pemeriksaan perkara pada semua tingkatan pemeriksaan. e. Jasa eksekutor, yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara dan barang yang diputuskan dirampas, termasuk dalam tanggung jawab dan kewenangannya untuk melakukan penjualan lelang dan menyetor hasilnya ke kas negara. Barang-barang yang dapat dirampas adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan,
yang tidak dilakukan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam KUHP adalah sebagai berikut. A. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita sebelumnya, diatur dalam pasal 39 KUHP. B. Jika seseorang di bawah umur 16 tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, diatur dalam pasal 40 KUHP. C. Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak dibayar, diatur dalam pasal 41 KUHP. D. Segala biaya untuk pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan segala pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara, diatur dalam pasal 42 KUHP. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi melalui instrumen pidana adalah adanya pidana denda yang diformulasikan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Tipikor. Pasal-pasal tersebut diantaranya adalah pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Selain itu, merujuk pada pasal 17 Undang-Undang Tipikor, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Pasal 18 Undang-Undang Tipikor menyatakan dengan tegas bahwa 1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak, yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. 2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Itulah materi topik ke-38 mata kuliah Tindak Pidana Korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.